Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di channel Indonesia di konten di Edit Vlog. Di Edit Vlog kali ini gue mau ngebahas persiapan kita menuju ke Surabaya. Karena di tanggal 24 November besok, teman-teman lagi nonton nih, jangan lupa kita akan ada Season of Drive Surabaya di Geraha Fairground Surabaya. Jadi buat teman-teman semua yang di Surabaya dan sekitarnya bisa langsung mampir aja tanggal 24 November mulai dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang, teman-teman. Kita bakal road trip dari Jakarta menuju ke Surabaya gitu. Seru banget ya. Jadi yang gue siapin kali ini ada beberapa mobil, teman-teman. Sebelum kita tahu, belum kita lihat barang-barang apa sih yang akan disiapin sama Delete Indonesia untuk ke Surabaya kali ini, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Untuk mobil pertama yang lagi kita persiapin adalah si CR-V ini, teman-teman. Karena CR-V ini dari kemarin kalian mungkin pas kemarin ke MDC kita lihat mobil ini, dipersiapinnya lumayan banyak mobil ini karena mobil ini juga kemarin terakhir lama nggak dipakai. Jadi banyak sekali yang gue siapin kayak seperti pertama dari eksterior. Eksterior tuh gue dibantu sama Mas Sompo dari Blaze Auto Care untuk poles mobilnya, mengembalikan lagi ke catnya yang seharusnya. Terus kita ada pengecatan bawahnya, kolong-kolongnya, semuanya kita treatment, di peringkut ulang lagi, anti karat lagi, semua segala macam. Sama gua juga ganti kaki-kaki. Kayak kemarin tuh arem belakang udah mulai aus, busing-busingnya gua ganti-gantiin. Terus shock breaker belakang kemarin kita cek ada bunyi-bunyi, ternyata cuman kemarin karena kena cairan detailing jadinya kering. Habis itu diolin lagi, udah beres dari si strutnya. Depan juga ternyata masih aman semua. Jadi kaki-kaki udah beres. Mesin-mesin kemarin pada bocor, teman-teman. Jadi kayak kemarin tuh yang bocor itu dari seal cover klep. Bocor olinya. Akhirnya gue ganti seal cover klep. Gue ganti beberapa parts di seal-sealannya. Untuk mesinnya udah aman semua. Kayak power steering yang kemarin gue cek aman semua udah. Terus yang terakhir gue persiapkan untuk ke Surabaya adalah yang paling penting adalah karena gue akan ngajak anak dan istri gue. Yang penting adalah kenyamanan berkendaranya. Yaitu gue dibantu sama Atom Ice kaca film. Kita pakai Atom Ice Pro 30 di belakang dan 30 di depan, kaca depan supir, kaca depan penumpang, sama kaca windshield depan. Itu kita pakai 30% Atom Ice Pro. Kita pakai 80% di belakang. Dan ini pakai 30. Ini supir, penumpang, dan windshield kita pakai 30%. Kenapa? Karena lagi-lagi supaya nyaman yang di belakang. Kan gue bawa anak gue sama istri gue, jadi belakang gue gelapin. Yang di depannya supaya bisa visibilitas gue juga terjaga dengan 30% kaca film. Karena kita mungkin agak akan ketemu malam di jalan. Biarpun bohlam, headlamp semua udah gue ganti-gantiin, tapi menurut gue kaca film itu penting. Tapi jangan khawatir, buat yang dari 80%, gue lihat dari dalam pun masih terang dari dalam. Dari luar gelap ya teman-teman ya. Dari dalam masih tetap terang karena di Atom Ice kaca film ini memiliki teknologi namanya night vision gitu. Jadinya kalian nggak perlu takut, nanti kita akan lihat dari dalam untuk yang clear sama yang gelap. Segimana sih bedanya gitu. Ternyata nggak beda jauh. Maksudnya dari dalam ya. Dari luar kan jauh ya bedanya, teman-teman. Udah gelap sekali gitu. Ternyata dari dalam malah enggak. Itulah yang membuktikan kalau memang teknologi dari si Atom. Nggak cuman gelap dari luar, pasti gelap dari dalam. Enggak juga, teman-teman. Ternyata ini dibuktikan kalau dalamnya tidak begitu gelap. Jadi tetap masih bisa ngeliat keluar. Kalau dari dalam sih, kayak dari luar, privasinya terjaga yang dalam gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau cari kaca film, terus mau gelap tapi dari dalamnya nggak pengen repot, nggak pengen buka kaca kalau lagi parkir, langsung aja hubungin Delete Indonesia untuk order kaca film dari Atom Ice gitu. Jadi ini adalah yang 30% clearnya yang dipakai di Pandem, yang belakangnya pakai yang 80%. Warnanya gelap hitam untuk belakang, yang depan tetap karena Atom Ice Pro ini yang 30 itu warnanya kebiruan. Jadi keren. Lihat ya, ada aura-aura biru di depan dan samping kanan kirinya gitu. Nah, setelah ini kita akan lihat Cielo juga lagi persiapan. Untuk ngapain aja sih Cielo? Jangan skip videonya. Nah, ini adalah perbedaannya. Gua agak mundur dikit ya teman-teman ya, supaya kalian bisa lihat.
Nah ini adalah si 30% dari dalam teman-teman. Ini gue mundurin lagi deh nih. Nah ini yang belakang adalah untuk yang 80%. Kalian bisa lihat ya, 30-80%. Lihat deh, nggak beda jauh dari dalam. Jadi kalau kalian pakai 80% full, juga tidak akan gelap dari dalam teman-teman. Ini 80 loh. Gue baru ngelihat kaca film 80%, visibilitas dari dalam bisa seperti ini. Ini seperti kalau kita pakai kaca film biasa itu, kaca film lain maksud gue, itu mungkin sekitar 40-an ya. Masih terang sekali. Ini lihat deh, 30, 80, 30, 80. Jadi memang Atom ini mempunyai yang tadi gue bilang, teknologi night vision ini. Jadi tidak gelap, ini 80%. Di atas 80% ada yang 95%. Yang dimana visibilitasnya mungkin tidak jauh berbeda dengan yang 80%. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya anak kecil, yang masih menyusui istrinya, ini kaca film gelap ini cocok sekali kalau kalian pakai di mobil kalian untuk menjaga privacy saat lagi menyusui, atau yang suka naruh barang-barang seperti laptop atau apapun di mobil, supaya kan pencurian itu atau tindak kejahatan itu karena ada kesempatan ataupun ada yang memancing. Nah kalau naruh barang di mobil itu kan seperti memancingnya. Jadi kalau kaca film kalian gelap, orang tidak akan bisa melihat apa yang ditaruh di dalam mobil gitu loh. Jadi untuk privacy 80 atau 95% ini cocok sekali, dan kalian gak usah takut untuk visibilitasnya bagus gitu. Ini 80%. Nah ini kelihatan ya penilaian bedanya ya. Ini terang sekali, ini agak gelap, tapi ini 30, ini 80, tidak berbeda jauh. Jadi kalau gue di dalam, tadi gue udah coba untuk siang hari, ademnya enak banget. Sebelumnya gue pakai kaca film juga, jadi gue bisa membedakan. Yang ngomongin masa kaca film, tadinya ini gue pakai 40 dan 60 gitu. Dan 60-nya kaca film gue sebelumnya, seperti 80%-nya visibilitasnya lebih bagusan 80% dari Atomize gitu. Yang 40-nya sih udah pasti ya lebih gelap dibanding ini, tapi yang tadi siang-siang gue pakai itu jauh lebih adem karena nih IRR-nya bisa sampai 99% teman-teman. Dan itu yang paling penting buat kalian supaya nggak panas, sama menjaga kulit kalian supaya tidak terkena penyakit seperti kanker kulit dan segala macam. Jadi kaca film ini penting banget untuk kesehatan kalian gitu. Jadi udah paling bener deh kalau gue mau mencoba untuk ngebelangin kaca film. Jadi buat kalian semua ya, aku mau 30% ya udah kayak Pandem, atau gue mau gelap semua juga monggo gitu loh. Mungkin yang tadi gue bilang ada privacy, misalnya menyusui ataupun suka naruh barang, ini cocok banget buat kalian yang pakai kaca film 80 atau 95% dari Atomize Pro. Ya, hari ini gue bakal ngambil Cielo. Kemarin itu Rizwan udah nyiapin CR-V sama udah nyiapin Pandem buat nanti kita berangkat ke Season of Drive Surabaya di tanggal 21 November. Kita akan berangkat menuju ke kota Surabaya. Nanti kita mampir Semarang dulu, habis itu baru kita gas lagi lanjut ke Surabaya, yang dimana kita akan mengadakan Season of Drive di Graha Fairground Surabaya pada tanggal 24 November 2024. Jadi buat teman-teman yang tinggal di sekitar Surabaya atau di dekat-dekat Jawa Timur yang kayak Malang segala macam, bisa langsung datang ke Graha Fairground Surabaya tanggal 24 November dari jam 7 sampai jam 1 gitu. Bahkan bakal ada promo-promo menarik saat Season of Drive. Pokoknya langsung aja datang. Jadi hari ini gue bakal ngambil Cielo nih, yang kemarin gue udah taruh di stand slab buat nyeting kaki-kaki depan, karena kemarin pas berangkat Semarang tuh masih ada mentok-mentok dikit lah di bagian, entah di bagian mana. Mungkin nanti kita bakal ngobrol sama teman-teman stand slab. Terus juga kemarin dikabarin itu ada penggantian parts, yang dimana pas kemarin pulang dari Semarang tuh udah mulai ada belecetan apa ya, grease yang ada di velg depan, karena mungkin boot as rodanya udah mulai sobek apa gimana. Jadi kemarin dikabarin
untuk si boot Astroda Cielo diganti. Jadi kemarin tim Stanslab langsung ganti. Terus ada, ya nanti kita akan ngobrol langsung sih sama tim dari Stanslab. Nanti kita akan ketemu Mas Jope gitu. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Ya, sekarang udah sampai di Stanslab. Mau ambil Cielo. Wow, sudah ada tuh Cielo di situ. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol sama Jope buat nanya kemarin tuh kita ngebongkar si Cielo tuh ada apa aja. Nanti untuk detailnya kita panggil Jope aja, karena dia yang tahu, dia yang kemarin ngurusin, dan gue juga tektokan sama dia apa aja yang diganti di Cielo. Pokoknya stay tune. Nanti gue bakal juga nyobain di jalan sih. Semoga udah tidak bentok-bentok lagi, karena kemarin kan keluhan sebelum kita taruh di Stanslab itu depannya tuh masih mentok. Dan apa namanya, semoga mentok-mentoknya hilang. Terus kemarin juga udah ganti bekas roda, dan semoga besok, semoga nanti ke Surabaya aman, tentram, dan nyaman naik mobil ini. Tingginya sih nggak di adjust sama sekali ya, jadi masih sama dengan setelan terakhir ke Semarang. Cuman ada peremajaan di sektor kaki depan. Dan kemarin juga minta tolong cek ke tim Stanslab kalau kita kan udah pakai rem dari Antec ya. Jadi dari awal pertama kali kita pakai Altec belum pernah ngecek si kampas rem. Jadi mungkin kemarin itu gue minta tolong juga sekalian buat minta cekin kampas rem, karena lumayan jauh kita besok ke Surabaya. Semoga aman. Pokoknya nanti gue bakal ngobrol sama Jope buat nanya apa aja yang kemarin diganti sama dia. Pokoknya tungguin aja videonya. Ya, nih udah sama Jope dari Stanslab. Jadi kemarin diapain aja di Cielo? Kalau kemarin kan requestnya mau ngecek kampas rem yang pertama. Oke. Karena baru balik dari Semarang ya. Yoi. Terus kedua bener-benerin yang kemarin nggak sempet dibenerin Iya, pas mau bener. berangkat ke Semarang. Karena Jadi buru-buru gue mintanya. karena buru-buru. Kita cek lagi bushingnya, kita ganti boot Asroda yang sobek. Untuk kampas rem sih masih tebel, masih aman. Jadi ya jatuhnya finishing lah. Ya. Rapi-rapi dari yang terakhir dikerjain. Oh, udah nggak ada mentok-mentok ya, Pak ya? Udah nggak ada mentok-mentok. Kalau kemarin mentoknya sih settingan aja sih, Iya benar. nggak jauh-jauh. Pokoknya semua udah dikerjain sama tim Stanslab, dan semoga aman ya, Pak, sama Surabaya. Aman terus. Tahun Udah depan kita mau ikut tes. kan, Pak? Keliling kota? Tergantung bos aja. Oh iya benar. Nah gitu ya. Nah gitu apa towing? Tergantung bos, balik lagi tergantung bos aja kalau itu. Tergantung Lucky aja. Pokoknya insya Allah lah tahun depan kita keliling kota sama Stanslab. Harus bawa ini ya. Kok masa kalah kok sama ini kok. Nah gini lah kok. Ditunggu kok. Pokoknya thank you ya, Pak. Thank you. Thank you. Pokoknya enak banget deh kalau di Stanslab. Kalau mau udah pakai air cup dari Stanslab, coilover juga pakai ISC. Pokoknya semua bisa disikat di sini, bisa dibenerin di sini. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Stanslab. Oh, jangan lupa, dia juga nyediain rem. Apa? Ini sisir, enak, pakem, dan pertama kali make itu tahun 2020 ya, kalau nggak salah 2021. Dan kemarin dicek kita udah kemana-mana, udah keliling kota lah.
Jawa sih lebih tepatnya. Tapi tadi Jope ngomong kalau si kampas dari Cielo aman. Jadi insya Allah ke Surabaya kita aman. Semoga semua aman. Jadi stay tune. Pokoknya tanggal 24 November 2024 di Graha Fairground Surabaya. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di daerah-daerah Surabaya, Jawa Timur, boleh langsung datang ke Graha Fairground buat ngeliat nih mobil. Ini akan gue bawa jalan. Nggak ada tuh gendong-gendong kayak Pandem gitu, nggak ada. Kalau mobil Mas Adi ya mungkin beda case. Kalau Pandem, kalah bang. Bawa jalan nih bro, sampai Surabaya bro. Dengan koneksi ini bro, insya Allah aman. Insya Allah semua aman. Pokoknya stay tune terus. Dan kita akan bikin vlog dari Jakarta menuju Surabaya. Dan kita akan berhenti dulu di Semarang buat ketemu teman Semarang. Ya pokoknya bakal seru banget. Jadi ini yang megang Cielo Kuncen. Sekarang gue lagi nyobain Cielo yang kemarin juga habis ditacap-tacap oleh tim Stance Lab. So far jadi lebih empuk karena mungkin tadi Jope juga ngejelasin ada karet-karet bushing yang kejepit dan ada bushing yang memang sudah mulai getas, sudah mulai habis karena terjepit, jadinya udah mulai ketemu besi lah. Jadinya kemarin sudah diganti, sekarang mobilnya juga lebih empuk. Gue ngerasain sih lebih empuk dibanding kemarin, karena mungkin kemarin bushing-bushingnya juga udah pada habis. Jadinya semoga lebih pede lah kita untuk menempuh ratusan kilometer menuju Surabaya, dan semoga aman-aman aja di jalan. Semoga Cielo juga tidak baik-baik aja ya. Pokoknya semua akan lancar-lancar, dan sampai ketemu di tanggal 24 November di Graha Fairground Surabaya. See you guys di Surabaya. Nah teman-teman semua akhirnya sudah beres, dan insya Allah kita akan ready buat berangkat ke Surabaya teman-teman. Jadi minggu ini di hari Minggu, di akhir minggu ini, hari Minggu tanggal 24 November kita akan ada acara di Surabaya, yaitu di Graha Fairground. Jadi buat teman semua yang lagi nonton yang ada di Surabaya dan sekitarnya, monggo mampir ke Graha Fairground tanggal 24 November 2024 itu di jam 7 sampai dengan jam 1 siang gitu. Kita akan ada season of drive, seperti kalau di Jakarta ya namanya Morning Drivers Club teman-teman. Meet up bareng sama teman-teman dari Surabaya dan sekitarnya. Kita juga akan bareng-bareng jalannya sekitar, kalau kita ngitung sekitar 20 mobil lah. Ada teman-teman dari Jakarta, teman-teman Kijang, Mas Kombe, teman-teman Ketombe, Mas Kombe dan kawan-kawan. Terus ada Mas Dana, ada Mas Mamat juga katanya ikut katanya. Kita lihat aja. Terus juga ada macam-macam lah. Juga ada teman-teman dari Semarang yang kita akan menuju ke Semarang dulu. Teman-teman Semarang kemarin udah prepare sekitar 5 sampai 6 mobil akan ikut ke Surabaya. Yang kemarin kita siapin juga si Pandem tuh. Kemarin kita ganti oli semua segala macam karena habis dari Semarang. Terus kemarin ada bocor, baru ketahuan ternyata klemannya kurang kenceng, bocor dari radiatornya, selang radiator Pandem. Kemarin habis dikencengin, klemannya aman, kita betulin AC. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin ngelihat gue buka kaca gara-gara AC-nya beku, insya Allah tidak ada lagi AC beku, jadi kita bisa menikmati perjalanannya. Terus si Cielo juga kemarin habis ngeset kaki-kaki, ternyata busing-busing pada stres
karena ketarik, jadi habis dibenerin semua untuk demi kenyamanan berkendara dari Jakarta menuju Surabaya, Surabaya menuju Jakarta. Jadi itu mobil emang dipakai dari Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta. Kalau si Pandem akan ditowing menuju ke Semarang, besok kita berangkat towingnya, habis itu dijemput dan di drop di tempat teman kita yaitu Mas Abi dan kawan-kawan, Mas Abi dan Mas Daniel itu di Deep Gloss. Lalu nanti kita akan hari berikutnya kita akan menuju ke Semarang untuk nginep di Semarang 1 hari, sekalian menjemput teman-teman dari Semarang lalu jalan menuju Surabaya pakai Pandem. Mas Adi juga kayaknya bawa Twin Cam GTI menuju ke Semarang, habis itu mobilnya ditinggal di Semarang dan Mas Adi ikut jalan dari Semarang menuju Surabaya pakai KZ gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, gue nggak lupa-lupa untuk ngingetin kalau tanggal 24 November 2024 kita akan ada acara Season of Drive Surabaya di Graha Fairground dari jam 7 sampai jam 1 siang. Buat teman-teman yang di Surabaya dan sekitarnya, monggo mampir. Dan buat teman-teman semua yang penasaran buat keseruan perjalanan kita, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya, karena kita akan ada di video selanjutnya. Ya, buat teman-teman semua yang lagi nyari official merchandise dari Dielet Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dielet Indonesia. Ada banyak sekali, ada apparel seperti yang gue pakai, terus ada freshener, ada lanyard, ada e-money, ada korek, macam-macam, ada stiker pack, macam-macam lah gitu. Terus ada juga barang otomotif seperti kaca film dari Atom Ice yang gue pakai di Pandem, di Cielo, di KZ, di CR-V, di mobilnya Mas Salmen. Wah, banyak deh yang udah pakai dan semuanya tuh puas dengan kualitas kaca filmnya. Jadi kita akan berjalan menuju ke Surabaya dengan kaca film dari Atom Ice biar adem. Terus juga ada knalpot dari KW Exhaust. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus ya. Jangan skip videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.